Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Aulia Fitroh dengan NIM 857526595. Saya mahasiswa semester 6 dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA tentang simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi yang berkembang atau hubungan makhluk hidup yang erat antara organisme dari spesies yang berbeda. Simbiosis dibagi menjadi tiga, ada simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana satu pihak mendapat keuntungan sementara pihak yang lain dirugikan. Di sini ada contoh tanaman yang daunnya dimakan oleh ulat. Ulat mendapat keuntungan karena memperoleh makanan untuk bertahan hidup dan tumbuh. Sementara daun handelem dirugikan karena daunnya rusak, berlubang, dan mengurangi kemampuan tanaman untuk berfotosintesis. Kutu mendapatkan keuntungan karena kutu akan menghisap darah manusia dan mendapatkan tempat tinggal. Sementara manusia mendapatkan kerugian karena akan merasakan gatal-gatal akibat gigitan kutu. Contoh berikutnya yaitu pada kutu dan kucing. Kutu mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan dengan mudah berupa darah dari tubuh kucing, sehingga dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Sementara kucing merasa dirugikan karena merasakan gatal dan tidak nyaman, kulit bisa iritasi atau luka. Ada contoh simbiosis parasitisme selanjutnya, ada pada pohon kedondong dan juga kutu putih. Kutu putih mendapatkan keuntungan karena memperoleh makanan berupa cairan dari jaringan pohon kedondong. Sementara pohon kedondong dirugikan karena kehilangan nutrisi dan tanaman menjadi lebih mudah terserang penyakit. Nyamuk mendapatkan keuntungan karena memperoleh makanan berupa darah manusia. Sementara manusia dirugikan karena rasa gatal dan tidak nyaman akibat gigitan nyamuk serta berisiko tertular penyakit seperti demam berdarah. Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan interaksi antara dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapat keuntungan, sementara pihak lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, atau kata lain netral. Di sini ada contoh, ada tanaman pohon anggur Brazil yang ada sarang burung, di mana burung mendapatkan keuntungan tempat tinggal, sementara pohon anggur Brazil tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian, dalam kata lain netral. Bunga anggrek diuntungkan karena mendapat tempat hidup dengan menempel pada batang pohon mangga, sehingga lebih mudah mendapatkan cahaya matahari dan udara untuk tumbuh. Sementara pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan karena anggrek hanya menumpang hidup tanpa mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Kadaka tanduk rusa memperoleh tempat hidup dengan menempel pada batang pohon mangga, sehingga lebih mudah mendapatkan cahaya matahari, air, dan udara untuk tumbuh. Sementara pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan karena kadaka hanya menumpang hidup tanpa mengambil nutrisi. Tanaman labu diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk merambat dan penopang agar dapat tumbuh lebih tinggi serta memperoleh cahaya matahari dengan lebih baik. Sementara pohon mengkudu tidak dirugikan maupun diuntungkan karena hanya menjadi tempat tumpuan tanpa diambil nutrisinya oleh tanaman labu. Ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang saling menguntungkan satu sama lain. Di sini ada contoh tanaman azolla dan juga ikan. Tanaman azolla mendapatkan keuntungan tempat tinggal dan juga ikan sama mendapatkan keuntungan, yaitu dengan memakan tanaman azolla ini. Dari simbiosis mutualisme ada tanaman eceng gondok dan juga ikan. Di sini ikan mendapatkan keuntungan dengan cara memakan akar dari eceng gondok. Sementara eceng gondok juga mendapatkan keuntungan supaya bisa hidup di dalam air. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga sebagai sumber energi. Bunga terbantu proses penyerbukannya karena kupu-kupu memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Untuk contoh simbiosis mutualisme berikutnya ada pada tanaman dan cacing. Tanaman mendapatkan tanah yang lebih subur karena aktivitas cacing tanah, sehingga akar lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi. Sementara cacing tanah memperoleh makanan dari sisa-sisa organik di sekitar tanaman serta tempat hidup yang lembab dan aman.